habits itu akan works bagus kalau kamu jelasin why-nya. Nah, maka di dalam Islam itu sederhana gini. Nah, ini contohnya kalau kita mau jalan tengahnya. Di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah tuh menjelaskan bahkan teori pendidikan modern, yaitu adalah tentang bagaimana untuk ngajarin seorang anak. Udah itu ya. Ada banget. Bunyinya begini, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kata Allah adalah, kalau kalian pengen ngasih tahu orang, lakukan 4 cara. Pertama adalah bacakan pada mereka ayat-ayat, lalu yang kedua adalah sucikan hati mereka, yang ketiga adalah kasih tahu tentang Alkitab, dan yang kedua adalah tentang Al-Hikmah. Aku coba untuk summarize dengan arti yang menurut bahasa kita. Membacakan ayat Allah itu artinya memberikan kesadaran. Artinya dalam dunia pendidikan sekarang adalah ini pendidikan yang mengarah ke kognitif. Kognitif berarti dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah wa yuzakihim, yaitu mensucikan mereka. Kalau mensucikan adalah berarti emosional. Berarti kognitif lalu emosional. Emosional dari tidak mau menjadi mau. Itu step by step ya, Ustaz? Harus berurutan ya? Harus berurutan, nggak boleh di skip. Yang ketiga adalah Alkitab, mengajar mereka tentang book. Book itu artinya gini. Dalam bahasa Inggris, kalau misalnya judge is throwing a book, itu artinya hakim memberikan keputusan. By the book dalam bahasa kita artinya adalah sesuai dengan teori atau sesuai dengan apa adanya aturan. Nah, berarti setelah misalnya kognitif, lalu terus kemudian emosional, lalu masuk pada motorik. Motorik itu adalah perbuatan aktivitas yang berujung pada hukum sebenarnya. Jadi memberitahu hukum. Nah, baru reward and punishment ini tahap ketiga sebenarnya, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, dua-duanya sama-sama value. Yang ketiga ini justru adalah motorik, yaitu adalah aktivitas reward and punishment. Yaitu adalah dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, yang keempat behavioral, yaitu hikmah. Hikmah adalah kebijaksanaan. Behavioral. Jadi pertama adalah kognitif, lalu afektif, lalu terus kemudian motorik, lalu terus behavioral. Nah, Islam ngasih tahu clue itu kepada kita. Jadi nggak bisa di skip. Habits itu terakhir. Sudah tertulis di Al-Quran ya, Ustaz? Tertulis di Al-Quran. Makanya Rasul pertama-tama nggak pernah mewajibkan sholat. Karena itu nomor sekian. Nomor ketiga. Rasul baru diwajibkan sholat oleh Allah. Allah baru mewajibkan sholat pada orang-orang muslim melalui Rasulullah. Itu di tahun ke-12. Baru throwing a book. Kata-kata kafir itu baru muncul di tahun ke-12. Baru terus kemudian yang nggak beriman berarti kafir namanya misalnya. Tapi kalau kita sekarang kan dengan sangat mudah kan, lu nggak mau beriman pada Islam, kafir. Kok mudah?